Penemuan-penemuan baru di gereja makam suci ini terjadi selama restorasi terbaru yang dilakukan di sekitar makam Yesus. Di bawah batu-batu kuno Yerusalem, tersembunyi di jantung iman Kristen, sebuah wahyu yang menakjubkan telah terungkap. Para arkeolog yang dipandu oleh ketelitian sejarah telah menemukan sesuatu yang luar biasa di bawah gereja makam suci, lokasi yang sejak lama diyakini sebagai makam Yesus Kristus. Namun penemuan ini bukan sekedar episode lain dalam kisah arkeologi. Ini adalah momen yang dapat membentuk kembali pemahaman kita terhadap narasi paling mendalam dalam sejarah. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap detail dari penemuan menakjubkan ini, menunjukkan bagaimana hal tersebut secara langsung mendukung narasi Alkitab, dan menjelaskan mengapa penemuan ini jauh lebih signifikan daripada yang disadari banyak orang. Namun sebelum itu, mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami, agar kami tetap semangat menyajikan video menarik lainnya. Terima kasih. Semua ini dimulai dari proyek restorasi yang dilaksanakan pada tahun 2022. Proyek ini berlangsung di bawah gereja makam suci, salah satu situs paling suci dan banyak dikunjungi dalam agama Kristen, yang diyakini sebagai lokasi makam Yesus Kristus. Sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Francesca Stassola dari Universitas Sapienza Roma ditugaskan untuk melestarikan struktur kuno gereja ini. Namun, saat mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Sesuatu yang dapat mengubah cara kita memandang situs ini dan berpotensi mengguncang sejarah Alkitab itu sendiri. Di bawah lantai gereja, mereka tidak hanya menemukan batu atau artefak kuno. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah taman berusia 2000 tahun yang tak tersentuh dan terpelihara dengan baik, yang dipenuhi pohon zaitun, tanaman anggur, dan berbagai flora lainnya. Tanaman-tanaman ini mungkin tumbuh pada zaman Yesus. Tanah yang dilestarikan dengan cermat di bawah gereja selama berabad-abad menyimpan sisa-sisa benih kuno, biji zaitun, biji anggur, dan sisa-sisa tumbuhan lainnya yang terawetkan dengan sempurna, seolah-olah menunggu saatnya untuk ditemukan. Biji-biji dan serbuk sari yang ditemukan di dalam tanah ini menawarkan hubungan yang luar biasa dengan masa lalu, sebuah jalinan nyata dengan flora yang pernah mengelilingi daerah ini. Namun, yang paling mencolok dari taman ini adalah bahwa ia bukan sekedar kumpulan tanaman acak. Petak-petak tanaman tersebut tertata rapi, dibatasi oleh dinding batu. Ini bukanlah taman liar, melainkan area yang telah dibudidayakan dengan sengaja. Para pengolah tanah ini telah membentuk, merawat, dan menjaganya, menciptakan sebuah ruang yang lebih dari sekedar tempat untuk menanam makanan. Taman ini adalah ruang yang direncanakan dengan cermat, mencerminkan kemungkinan adanya makna yang lebih dalam daripada sekedar menyediakan kebutuhan pokok. Namun, penemuan ini tidak berhenti di sana. Di bawah taman tersebut, para arkeolog juga menemukan makam yang dipahat langsung ke dalam batu. Makam-makam yang terletak jauh di bawah tanah ini memberikan lebih banyak petunjuk tentang kehidupan orang-orang yang pernah menetap di sini dan sifat sakral dari situs ini. Ini menimbulkan pertanyaan menarik, apakah taman ini memiliki hubungan dengan praktik penguburan, ataukah ia merupakan bagian dari ruang suci yang lebih luas? Mungkinkah makam-makam yang ditemukan begitu dekat dengan gereja ini memberikan wawasan baru tentang konteks zaman Yesus? Taman yang telah lama tersembunyi di bawah gereja makam suci ini bukan sekedar temuan arkeologis, ia adalah jembatan langsung menuju masa lalu, mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali terpendam di bawah permukaan, menunggu untuk diungkap. Ruang ini memberitahu kita lebih dalam tentang orang-orang yang pernah menetap di sini, tentang tanah ini, dan tentang kesakralan tempat ini. Selama berabad-abad, kita mengenal gereja ini sebagai lokasi makam Yesus. Namun, bagaimana jika tanah di bawahnya menyimpan makna yang jauh lebih penting daripada yang kita sadari? Bagaimana jika ia menceritakan kisah kehidupan orang-orang beriman yang tinggal, bekerja, dan berdoa di sini? Penemuan taman ini tidak hanya menambah lapisan baru pada pemahaman kita tentang tempat suci ini, tetapi juga mengajak kita untuk merenung lebih dalam mengenai warisan spiritual yang ada di sana. Penemuan ini berpotensi mengubah cara kita memandang sejarah dan narasi Alkitab itu sendiri. Taman kuno yang ditemukan di bawah gereja makam suci bukan hanya sekedar temuan arkeologis yang mengesankan, tetapi juga memberikan konfirmasi fisik yang langsung mengenai momen-momen penting dalam narasi Alkitab. Dalam Injil Yohanes 19 ayat 41, kita membaca, di tempat ia disalibkan itu ada sebuah taman.
Selama berabad-abad, bagian ini telah ditafsirkan dengan beragam cara, dan banyak sarjana telah memperdebatkan apakah Yohanes berbicara secara metaforis atau simbolis. Apakah taman tersebut hanyalah perangkat sastra, ataukah itu adalah tempat yang benar-benar ada? Namun, penggalian terbaru di bawah gereja telah menghilangkan semua keraguan mengenai kebenaran harfiah dari deskripsi Yohanes. Taman ini yang dipenuhi pohon zaitun, tanaman anggur, dan berbagai jenis flora lainnya bukanlah sebuah metafora. Ini adalah taman yang diuraikan oleh Yohanes, sebuah lokasi yang terkait dengan peristiwa sejarah dan fisik seputar penyaliban dan penguburan Yesus. Pentingnya penemuan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Selama bertahun-tahun, para cendekiawan yang meragukan kebenaran harfiah dari beberapa aspek dalam Injil terpaksa mempertimbangkan kembali posisi mereka. Taman yang ditemukan di bawah gereja ini bukanlah situs simbolis dan juga bukan hasil kreasi tradisi Kristen yang muncul belakangan. Ini adalah lokasi yang tepat di mana menurut Injil, jenazah Yesus dimakamkan. Sebuah fakta yang digambarkan oleh Yohanes sebagai berada di luar kota di dalam sebuah taman. Penemuan ini memberikan klarifikasi terhadap perdebatan yang telah lama berlangsung dalam studi Alkitab. Para kritikus sebelumnya berpendapat bahwa taman yang dijelaskan oleh Yohanes hanyalah elemen simbolis, sebuah metafora spiritual atau teologis, dan bukan lokasi geografis yang nyata. Beberapa pihak merujuk pada tradisi simbolisme dalam Kristen, di mana taman sering melambangkan kehidupan, pembaharuan, atau surga. Berargumen bahwa rujukan Yohanes terhadap taman adalah pilihan artistik atau teologis, bukan fakta sejarah. Namun, bukti fisik yang ditemukan di bawah gereja makam suci membuktikan hal yang sebaliknya. Taman ini bukanlah sekedar perangkat sastra, ini adalah lokasi bersejarah yang nyata. Penemuan ini bukan hanya mengonfirmasi narasi Yohanes, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat betapa arkeologi dapat menjadi jembatan antara iman dan sejarah. Tanah di bawah gereja makam suci menyimpan bukti fisik dari apa yang digambarkan dalam Injil, seperti biji zaitun, benih, dan serbuk sari yang terawetkan selama berabad-abad. Bukti nyata ini memberikan kaitan konkret dengan teks Alkitab, menambah bobot dan kredibilitas pada kisah yang telah berusia berabad-abad. Signifikansi penemuan di bawah gereja makam suci melampaui taman itu sendiri. Hal ini juga memperdalam pemahaman kita tentang lokasi penyaliban dan penguburan Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 20, kita belajar bahwa taman itu terletak di luar kota, sebuah detail penting yang selaras dengan konteks sejarah penyaliban. Kitab-kitab Injil berulang kali menekankan bahwa Yesus disalibkan di luar gerbang kota, seperti yang tercantum dalam Ibrani 13 ayat 12 dan Yohanes 19 ayat 20. Lokasi ini berada di luar tembok Yerusalem kuno. Ini bukan sekedar detail acak, hal ini memiliki makna religius dan hukum. Menurut hukum Yahudi, eksekusi biasanya dilakukan di luar kota untuk menghindari pencemaran kesucian Yerusalem itu sendiri. Penemuan taman dan makam di luar tembok kota kuno merupakan konfirmasi langsung dari deskripsi dalam Alkitab. Taman yang digambarkan oleh Yohanes terletak tepat di lokasi yang seharusnya, pada tempat yang dianggap sebagai area pemakaman, karena Yerusalem kuno kemungkinan besar memiliki pemakaman di luar temboknya. Fakta ini semakin diperkuat oleh tata letak geografis Yerusalem kuno yang dibentengi dengan tembok yang mengelilingi kota tersebut. Area di sekitar tembok kemungkinan besar digunakan sebagai lokasi pemakaman dan keberadaan taman di bawah gereja sangat sesuai dengan realitas sejarah ini. Selain itu, tata letak fisik makam-makam tersebut menambah lapisan konfirmasi yang lebih dalam lagi terhadap narasi Alkitab. Dalam Injil Matius 27 ayat 60 dan Yohanes 19 ayat 41, kita membaca bahwa Yesus dikuburkan di makam seorang kaya, Yusuf dari Arimatea. Makam-makam yang ditemukan di bawah taman sangat sesuai dengan deskripsi tersebut. Makam-makam ini bukan merupakan hasil pahatan terburu-buru atau situs pemakaman yang sederhana. Sebaliknya, mereka adalah makam yang dipahat dengan teliti dari batu, mencerminkan praktik penguburan kaum elit. Desain ini sesuai dengan tipe makam yang biasanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Sejalan dengan deskripsi Injil yang menyatakan bahwa Yusuf dari Arimatea menawarkan makamnya untuk penguburan Yesus, makam-makam tersebut juga sesuai dengan detail yang diberikan dalam Markus 15 ayat 46 yang menunjukkan bahwa Yesus dikuburkan di dalam sebuah makam yang dipahat dari batu.
kualitas pengerjaan makam-makam yang ditemukan di bawah gereja tersebut sejalan dengan apa yang diharapkan dari sebuah makam yang digunakan oleh individu kaya pada masa itu. Kaitan antara makam-makam yang ditemukan dan narasi Injil tentang Yusuf dari Arimatea menawarkan bukti penting yang menghubungkan temuan arkeologis dengan kisah Alkitab. Penemuan-penemuan ini sangat berperan dalam memvalidasi lokasi penyaliban dan tempat pemakaman Yesus. Bukti yang terungkap di bawah gereja makam suci memperkuat hubungan antara teks-teks suci dengan realitas fisik di tempat tersebut. Makam-makam, taman, dan lokasi di luar tembok kota, semuanya selaras dengan detail yang tercantum dalam Injil, menegaskan bahwa inilah tempat di mana peristiwa-peristiwa yang mengubah dunia ini terjadi. Bukti ini tidak dapat disangkal, dan menawarkan 6 penegasan penting atas kisah Alkitab tersebut. Signifikansi taman dan makam yang ditemukan di bawah gereja sebagai tempat peristirahatan terakhir tidak bisa dilebih-lebihkan. Setiap lapisan bukti yang terungkap memberikan konfirmasi yang tak terbantahkan terhadap narasi Alkitab. Mari kita bahas 6 konfirmasi penting, yang masing-masing semakin memperkuat argumen mengenai keakuratan catatan Injil. Lokasi taman yang berada di luar tembok kota Yerusalem adalah salah satu bukti yang paling meyakinkan. Dalam Yohanes 19 ayat 20, kita diberitahu bahwa Yesus disalibkan dan dikuburkan di sebuah taman di luar kota. Sebuah detail yang menjadi dasar bagi semua peristiwa yang terjadi selanjutnya. Makam dan taman yang ditemukan di bawah gereja terletak tepat di tempat yang semestinya, di luar tembok kota kuno. Ini bukanlah kebetulan, melainkan penempatan yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam Injil Yohanes, yang memverifikasi bahwa ini adalah lokasi yang sebenarnya tempat Yesus dimakamkan. Konfirmasi kedua berasal dari kuburan-kuburan itu sendiri yang memberikan dukungan kuat terhadap kisah Alkitab. Kuburan-kuburan ini bukanlah kuburan biasa. Mereka adalah makam yang baru diukir dari batu, dan yang terpenting, desainnya mencerminkan jenis makam yang biasanya digunakan oleh kaum berduit. Ini sangat sesuai dengan Injil Matius 27 ayat 60 yang mencatat bahwa Yusuf dari Arimatea, seorang pria kaya, telah menyediakan makamnya sendiri untuk penguburan Yesus. Fakta bahwa makam-makam ini diukir sesuai dengan praktik penguburan kaum elit pada masa itu memperkuat klaim Alkitabiah tersebut. Ini bukan sekedar makam biasa. Makam-makam ini adalah jenis makam yang mungkin dipersembahkan oleh seseorang seperti Yusuf dari Arimatea, seperti yang digambarkan dalam Injil. Konfirmasi ketiga adalah bahwa makam-makam ini dipahat secara tangan dari batuan padat, bukan gua alami, yang semakin menegaskan catatan Alkitab. Dalam Markus 15 ayat 46, kita membaca bahwa Yesus dikuburkan di dalam sebuah makam yang dipahat dari batu. Detail konstruksi makam ini seringkali diabaikan, padahal memiliki makna yang mendalam. Di Yerusalem kuno, adalah umum bagi makam untuk diukir langsung ke dalam batu. Namun, sifat khusus dari makam-makam ini, yang sengaja dipahat dan dibentuk dengan tangan, sangat sesuai dengan deskripsi yang terdapat dalam Injil. Kualitas pengerjaan makam-makam yang ditemukan di bawah taman ini menunjukkan status tinggi pemilik makam tersebut. Dan ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa makam-makam ini dirancang persis seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Konfirmasi keempat terletak pada aksesibilitas langsung ke taman. Kitab-kitab Injil menceritakan bahwa Yesus dikuburkan dengan tergesa-gesa karena hari Sabat semakin dekat. Lihat Matius 27 ayat 57-60 dan Markus 15 ayat 42-47. Letak taman yang tepat di luar tembok kota menjadikannya lokasi ideal untuk penguburan cepat dalam situasi mendesak. Tempat yang dekat dan mudah diakses sangat berharga dalam kondisi seperti itu. Taman ini, dengan petak-petak tanaman yang tertata rapi dan kedekatannya dengan kota, sangat cocok dengan urgensi penguburan Yesus, karena merupakan lokasi yang mudah dijangkau di saat-saat genting sebelum hari Sabat, ketika waktu hampir habis. Konfirmasi kelima adalah keberadaan pohon zaitun dan tanaman anggur di taman, yang mencerminkan langsung gambaran yang digunakan dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes 19 ayat 41, taman itu digambarkan sebagai lokasi di mana Yesus disalibkan. Namun, gambaran taman tersebut membangkitkan resonansi spiritual yang mendalam.
Pohon zaitun, tanaman anggur, dan flora lainnya yang ditemukan di taman ini sejalan dengan jenis tanaman yang disebutkan di seluruh Alkitab, termasuk pohon zaitun yang memiliki makna spiritual khusus. Ranting zaitun sering dipandang sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi, metafora yang tepat untuk kebangkitan, pembaharuan hidup, dan harapan yang menyertai kematian Yesus. Flora di taman ini bukan hanya sekedar keunikan pertanian, ia juga mencerminkan tema-tema yang terkandung dalam Perjanjian Baru, menawarkan lapisan koneksi spiritual yang kaya dengan tempat itu. Konfirmasi keenam adalah tindakan penguburan taman secara sengaja oleh Kaisar Hadrian pada abad kedua, yang memberikan bukti unik dan tak terduga tentang signifikansi situs ini. Pada tahun 1035 Masehi, Hadrian berupaya menghapus semua jejak kekristenan dengan membangun sebuah kuil Romawi di atas lokasi penyaliban dan pemakaman Yesus. Ironisnya, upaya Hadrian untuk menghapus ingatan tentang kekristenan justru menghasilkan pelestarian pemandangan yang ingin dia hilangkan. Puing-puing dan sisa bangunan yang ditinggalkan Hadrian pada dasarnya menyegel taman dan makam di bawah tanah, melindunginya dari kerusakan dan kehancuran selama berabad-abad. Tindakan penindasan oleh bangsa Romawi ini secara tidak sengaja menjaga integritas lokasi suci tersebut. Faktanya, situs ini dihormati oleh umat Kristen awal sedemikian rupa sehingga Hadrian merasa perlu untuk menutupinya, menandakan bahwa ini bukan hanya sekedar lokasi pemakaman, tetapi juga tempat yang memiliki makna keagamaan dan sejarah yang sangat signifikan. Bagian kelima selanjutnya adalah mengapa penemuan ini jauh lebih besar daripada yang disadari oleh siapapun. Meskipun penemuan ini mungkin tampak sebagai temuan sejarah yang menarik, sebenarnya ia jauh lebih dari sekedar rasa ingin tahu bagi para arkeolog atau sekilas tentang sejarah kuno yang memikat. Penemuan ini memberikan verifikasi yang kuat atas keakuratan Alkitab. Selama bertahun-tahun, para skeptisis mengklaim bahwa Alkitab penuh dengan mitos, simbol, dan kisah-kisah yang dilebih-lebihkan, sehingga tidak dapat dipercaya sebagai catatan sejarah yang harfiah. Namun penemuan ini menempatkan argumen-argumen tersebut dalam kondisi yang sulit. Taman itu nyata, makam-makam itu nyata. Lokasi di mana Yesus disalibkan dan dikuburkan bukanlah sekedar abstraksi teologis atau kisah simbolis. Hal ini berakar dalam sejarah yang konkret, tanah yang nyata, makam yang nyata, dan tumbuhan yang nyata. Para skeptisis yang selama ini berpendapat bahwa Alkitab hanyalah narasi simbolis atau kumpulan mitos, kini harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Tempat-tempat yang disebutkan dalam Alkitab seperti penguburan Yesus di Taman Getsemani, makam Yusuf dari Arimatea, dan lokasi spesifik penyaliban telah ditemukan sedemikian rupa sehingga tidak menyisakan ruang bagi keraguan bagi mereka yang mempertanyakan keandalan catatan Injil. Penemuan ini merupakan tantangan langsung yang memaksa kita untuk menghadapi kenyataan bahwa Alkitab bukanlah sekadar kumpulan cerita moral atau metafora. Ini adalah dokumen sejarah yang berakar kuat pada tempat-tempat nyata, peristiwa nyata, dan orang-orang nyata. Apa yang dulunya dianggap sebagai kisah yang dibangun berdasarkan keyakinan, kini dikonfirmasi oleh tanah itu sendiri. Selain itu, penemuan ini juga signifikan karena mengungkap kisah yang telah tersembunyi selama hampir 2000 tahun. Upaya Hadrian yang disengaja untuk menghapus ingatan tentang umat Kristen justru melestarikan situs tersebut untuk generasi mendatang. Konstruksi yang ia buat, yang dimaksudkan untuk melenyapkan jejak kekristenan di Yerusalem, justru melindungi situs-situs tersebut untuk penemuan di masa depan. Ironisnya, upaya untuk menghancurkan sejarah Kristen justru berkontribusi pada pelestariannya. Gereja Makam Suci kini berdiri sebagai mercuan di tempat yang sama di mana Yesus disalibkan dan dimakamkan, sebuah lokasi di mana iman dan sejarah bertemu. Penemukan di bawah Gereja Makam Suci ini merupakan momen langka yang mendalam, di mana arkeologi, sejarah, dan iman semuanya menunjuk ke arah yang sama. Penemuan ini menawarkan bukti yang tak terbantahkan bahwa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, khususnya yang berkaitan dengan penyaliban dan penguburan Yesus, bukanlah sekadar ajaran spiritual atau cerita mitos. Mereka berakar kuat dalam sejarah fisik yang nyata. Di dunia di mana validitas iman sering dipertanyakan, penemuan ini berfungsi sebagai pengingat
bahwa kekristenan bukanlah sekadar seperangkat kepercayaan atau tradisi, melainkan sebuah warisan sejarah yang kaya dan signifikan. Penemuan ini berlandaskan pada realitas sejarah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tempat-tempat yang digambarkan dalam Alkitab bukanlah legenda yang terjerat dalam waktu, melainkan nyata dan menunggu untuk ditemukan. Saat kita merenungkan penemuan luar biasa ini, kita diingatkan akan kekuatan iman dan sejarah. Di era di mana skeptisisme sering mendominasi, penemuan ini menjadi seruan untuk mengingat kebenaran, sebuah kebenaran yang telah teruji oleh waktu dan kini berkat kemajuan arkeologi modern dikonfirmasi dengan cara yang tak terduga. Jika penemuan ini telah menyentuh hati Anda seperti halnya kami, mari kita terus berbagi hubungan mendalam iman dan sejarah ini dengan dunia. Sampai jumpa!